Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sholihul Hadi SAG SPD, warga Desa Karangkonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam hal ini saya mau melaporkan berkaitan dengan persekusi-eksekusi di Jalan Mojolawaran Gabus yang diduga dilakukan oknum anggota polisi dengan Indah Wayu Widawati ya. Kita dari awal bahwa kasus ini berangkat dari kasus eksekusi persekusi di Jalan Mojolawaran Gabus pada 11/11/2011, di mana dugaan sementara kasus ini sudah direkayasa di persekusi ya, dilakukan suatu permufakatan jahat bersama-sama dengan preman dan oknum anggota polisi Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati pada 2011 itu. Harapan kami dengan kejadian persekusi-eksekusi dan jahatan ras, begal, perampokan dan perampasan termasuk pemerasan yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permati dan kroni-kroninya itu, hal ini dapat dibasmi dan diusut tuntas. Siapapun yang terlibat di dalam perkara ini untuk diusut tuntas, baik itu dalangnya, otaknya, maupun siapa yang turut serta di dalam persekusi dan eksekusi itu. Kronologi kejadian sudah saya sampaikan bahwa sepulang saudara Indah Wayu Widawati pada 11/11/2011 jam 11 malam itu, saya diajak untuk keluar makan gitu ya. Keluar makan malam, mau makan di Winong begitu, mau makan nasi goreng di Winong. Tapi saudari Indah Widawati ini kayaknya sudah disetting sedemikian rupa, ada komunikasi dengan pihak tertentu minta disampaikan di Polsek Gabus atau di sekitar Gabus. Setelah sampai di Gabus, saudara Indah Wayu Widawati minta untuk diantarkan sampai ke Karaban, yaitu di Pecel Lele depan Pasar Karaban atau depan Balai Desa Karaban. Hal itu karena saya merasa dari berangkat itu sudah ada semacam kecurigaan. Saya mengendap-endap ya, berhenti sebentar di depan Polsek Gabus, apa saya teruskan atau tidak, apa saya minta tolong Polsek atau bagaimana. Tentunya hal ini akan menjadi keterangan tambahan berkaitan dengan rekayasa yang dilakukan oleh Indah Wayu Widawati ini. Jadi saya minta Polsek Tambak Romo bekerjasama dengan Polsek Gabus untuk segera menyesuaikan laporan saya dengan kejadian perkara di lapangan berkaitan dengan dugaan unsur persekusi, eksekusi, dan aksi brutal, arogan, anarkis, dan premanisme serta pemerasan yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permati dan kroni-kroninya. Karena pada saat itu ya, saya merasa kurang enak dan ban sepeda motor saya agak gembes. Itu saya menurunkan anak dan istri saya di sebelah SMP 1 Gabus, saya meluncur ke timur untuk ngumpul itu. Setelah sepeda motor saya pompa, saya kembali ke titik lokasi dan di sana kelihatannya istri saya masih berkomunikasi dengan seseorang terus. Saya boncengkan dan saya ajak untuk silaturahmi di rumah Bapak Muhid. Nah, di sana udah mulai marah dia, karena agenda atau rencananya ini berubah karena saya tidak sampai di Karaban. Kemungkinan jika sampai di Karaban saya bisa dipersekusi di Kelayu atau di Karaban. Dia akan membuat acting atau action seperti itu, actionnya seperti itu. Lalu saya sampailah di rumah Bapak Muhid, kita speak, kita komunikasi, silaturahmi. Karena situasi itu situasi lebaran Pak, dan kita beramah-tamah, tidak ada masalah apa-apa. Lalu belakangan saudara Indah Widawati masih saja
berhubungan kontak dengan HP dengan siapa, jadi saya bicara tidak nyambung. Saya tanya, uang begitu banyak kamu pakai untuk apa? Semula saya meminta perlindungan Bapak Mukhid untuk menempatkan sementara anak dan istri saya karena ada semacam permasalahan keluarga krusial dan ketidakpemahaman dari keluarga terhadap bagaimana cara saya memperlakukan anak dan istri saya. Karena saya bagaimanapun adalah orang yang beragama dan menaati aturan agama, maka saya mengajak istri dan anak saya untuk taat dengan aturan agama. Dari ini maka kejadian itu terjadi setelah kita sepik-sepik dan komunikasi dengan Bapak Mukhid, dan sepulang dari Bapak Mukhid kita goncengan, istri saya goncengan dan anak saya, dan di sana istri saya mencolot begitu ya, turun begitu saja, tidak mau naik ya sepeda motor. Dia sudah tidak sudi untuk pulang, katanya mau pulang sendiri saja. Dan itulah aku balik dewe gitu. Umbar kayak aku balik dewe, urusan awam dewe gitu. Dan anak saya bilang bapak nakal dan sebagainya. Setelah itu ada ya gerombolan orang ya seorang laki-laki yang badan tegap-tegap dari selatan langsung meringkus saya ya. Saya diringkus, lalu saya diseret ke sebuah ruangan di depan ya. Saya diinterogasi seolah-olah saya adalah pelaku kejahatan dan sebagainya, hati-hati dan sebagainya. Ini sudah disetting sedemikian rupa. Jadi saya mohon kasus ini direkonstruksi ulang. Ada apa? Jadi saya kira setelah saya teliti, saya selidiki, saya investigasi, ternyata hubungan selingkuh ya, hubungan perselingkuhan masif yang dilakukan oleh saudari Indah Wayu Widiawati dengan Bribka Bambang Permati itu sudah cukup lama dan sudah selayaknya hubungan suami istri. Jadi sejak saudara Indah Wayu Widiawati itu hilang dari rumah, dia terus hidup satu atap, kumpul kebo dengan Bribka Bambang Permati seolah-olah adalah istrinya. Jadi saya mohon kepolisian menyelidiki ini, karena ini adalah suatu aksi yang sangat tidak senonoh, suatu aksi brutal, suatu pelanggaran hukum, di mana anak dan istri saya ditelantarkan, diculik dan dibawa kabur dan diperlakukan seolah-olah istrinya sendiri tanpa ada aturan. Saya digebuki beramai-ramai dan saya diancam akan dipenjarakan karena beberapa kasus atau karena KDRT. Di sana saya disuruh mengikhlaskan dan tidak melapor ke kepolisian atas peristiwa ini. Ya memang ya saya selama 3 tahun saya tidak melaporkan karena apa? Saya diancam. Saya dalam kondisi takut, bahkan saya sampai di Polsek Tambak Romo saja. Polsek Tambak Romo tanggapannya seperti itu, kowe kok ora wedi nek dibacok wong, kowe kok ora wedi nek dipateni wong kok tutuk kene. Berarti ada sistem mafia yang sangat kuat yang ditakuti oleh kepolisian. Maka dari ini saya minta kasus ini diambil alih oleh Polres Pati maupun Mabes Polri agar intinya kasus eksekusi, persekusi, dan premanisme di Jalan Mojolawaran Gabus yang melibatkan Bribka Bambang Permati dan kroni-kroninya, mungkin ada Kardi, Besut, dan preman-preman ojek di Gabus untuk dimintai keterangan semuanya akan kejadian persekusi tersebut. Selang 2 tahun setelah istri saya hilang, Pak, saya menyelidiki di wilayah Tambak Romo. Saya ketemu di Kedalingan orang bernama Sukandar. Sukandar menceritakan bahwa istri saya itu sudah bukan istri saya lagi, melainkan adalah istrinya gendaannya Bambang Permati. Jadi sampai sekarang semua masih misteri. Saya minta kasus ini diluruskan. Jangan pengalian isu dan pengalian kasus, karena saudari Indah Widiawati ini sangat licin dan sangat licik. Maka saya minta kepolisian segera menetapkan Indah Wayu Widiawati untuk ditetapkan sebagai tersangka utama terkait dengan kriminalisasi dan percobaan pembunuhan kepada saya, penipuan, penggelapan, dan
perampasan atau perampokan bersama-sama dengan orang lain yang dilakukan di rumah saya. Jadi antara jam 2 malam ya, itu Indah Wayu Widiawati membawa mobil dan membawa rampok untuk mengambil seluruh harta benda saya. Malam itu 3 sepeda motor dan banyak benda-benda berharga langsung ditransit entah di mana, itu kita tidak tahu. Jadi selama 2 tahun Pak, saya tidak tahu jejak daripada saudari Indah Widiawati, maksudnya untuk tempat kerjanya, tempat berdomisilinya. Jadi tempat kerjanya juga disembunyikan. Karena apa? Saudari Indah Widiawati mengatakan dia akan ditempatkan di Puncak Lugoseti, dia mengatakan ditempatkan di Jaken gitu. Tapi tahu-tahu kok dia sudah tugas di Tambak Romo. Ini berarti ada permainan apa? Karena masalah penempatan itu saya tidak tahu. Yang jelas saudara Indah Widiawati sudah melakukan mafia, melakukan perselingkuhan masif, dan melakukan tindak pidana yang merugikan keluarga saya, baik secara finansial maupun secara mental, secara fisik maupun secara material. Maka dari itu saya menuntut negara hadir untuk segera menetapkan saudara Indah Wayu Widiawati binti Jamari untuk ditetapkan sebagai tersangka pencurian, penggelapan, dan persekusi yang dilakukan Bambang Permati dan kroni-kroninya. Hingga sampai dengan hari ini kasus ini juga belum clear karena berkaitan dengan utang piutang, berkaitan dengan alasan dan kewajiban-kewajiban, dan berkaitan dengan penggelapan barang-barang maupun penggelapan uang, penggelapan surat-surat berharga, surat sertifikat dan sebagainya yang diduga dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati dengan cara mafia tersebut. Itu yang selama ini saya keluhkan, saya mau sampaikan secara terbuka di kepolisian karena tidak sampai hati saya. Karena saat itu masih dalam status istri, tentunya saya menjaga rahasia, menjaga dan sebagainya. Namanya menjaga, tentunya setelah saya digugat cerai secara sepihak, semuanya saya bongkar perilaku dan aksi licik yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati selama ini. Dan bahwa kepolisian saja dikibuli seperti itu, kepolisian ditipu daya seperti itu, seolah-olah dizalimi, seolah-olah dia KDRT dan sebagainya. Dan saya sampaikan bahwa KDRT ini adalah faide, ada sebuah upaya pembalian fakta. Jadi KDRT itu ada modusnya, ada pemicunya, dan pemicunya tentu dia yang memicu sendiri dan memancing adanya KDRT itu sendiri, bukan KDRT murni karena suatu perbuatan berdiri sendiri. Jadi dalam hal ini saya minta kepolisian menyelidiki secara tuntas siapa saja aktornya, siapa saja otak dan dalangnya, siapa saja yang turut serta membantu pelarian, dan siapa saja yang ditempati oleh saudara Indah Wayu Widiawati untuk diusut tuntas, ditersangkakan membantu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan menyembunyikan barang bukti. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik seluruh polsek, mulai dari Polsek Canggih, Polsek Winong, Polsek Gabus, dan Polsek Tambak Romo, bahkan Polsek Kayen dan Polsek Sukolilo. Saya sampaikan terima kasih karena kita semuanya sudah berkomunikasi dan memiliki komitmen penegakan hukum yang sama. Siapapun yang salah tidak bisa pandang bulu, sekalipun PNS, sekalipun polisi. Kalau memang salah harus ditegakkan hukum dan dikenakan peraturan sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian harapan saya kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo. Terima kasih sudah saya sampaikan, hanya belum diberikan SPDP. Saya juga terima kasih kepada Bapak Kasat Reskrim Polres Pati, Lidik 1, 2, 3, 4, juga kepada Bapak Kapolresta Pati untuk segera menyelidiki kasus ini dan mengungkap sindikat dan pelaku kejahatan ras di Jalan Mojolawaran Gabus. Demikian atas kerjasama yang baik semua pihak, terutama dari kepolisian, saya sampaikan terima kasih. Saya Solihul Hadi Haji Abdul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.